Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan membacakan 10 hadis tentang perkawinan. Ini yang pertama berbunyi wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syubab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu a'radu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu ja'un muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya nikahlah, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum atau tidak mampu, hendaknya berpuasalah, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq alaih. Yang kedua berbunyi wa Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asma alaihi qala lakinni ana usolli wa anamu wa asumu wa aqtiru wa atazawwaju al-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya bersabda, tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku. Ya, hadis yang ketiga itu berbunyi wa an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a ay yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu siqat wa sahahahu al-Hakim. Adapun artinya adalah dari Jabir radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis sahih menurut Hakim. Yang keempat wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhdabu ba'dukum ala khidbati akhihi hatta yasruka al-khatib qablahu aw ya'dana lahu al-khatib. Muttafaqun alaih wa lafdu lil Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kamu melamar seorang yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Muttafaq alaih dan lafalnya menurut Imam Bukhari. Hadis yang kelima yaitu wa an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Wa an Imran bin Husain marfu'an la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Yang artinya dari Abu Burdah ibnu Abu Musa dari ayahnya radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Imam Ahmad. Dan yang kedua artinya dan dari Imam Ibnu Husain, artinya tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua
saksi. Yang hadis selanjutnya yaitu berbunyi wa an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sodaqi aisaruhu akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Yang artinya dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya mas kawin ialah yang paling mudah. Riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim. Yang ketujuh, hadis berbunyi wa an Ali radhiyallahu an qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mud'ati ama Khaybar muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menikah mutlak pada waktu perang Khaybar. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-8 ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yujma'u minal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuannya. Tidak boleh dinikah seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 yaitu berbunyi wa an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tu'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu diundang dalam walimah, maka hendaknya untuk menghadirinya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang terakhir yaitu berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atun fi duburiha rawahu Abu Dawud dan Nisa'i. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terlaknatlah orang yang menggauli istrinya di duburnya. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i.